Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mairu Huria, NIM 2381130192, mahasiswa YIN Syekh Nurjati, Cirebon, semester 1. Izin menjawab dari UTS Ilmu Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya adalah topik yang sangat luas dan menarik. Saya akan memaparkan dari materi tersebut. Al-Quran diturunkan dalam 2 cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dan Lauh Mahfudz ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrah Nabi pada 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Kodifikasi Al-Quran adalah upaya pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk kitab. Kodifikasi Al-Quran dilakukan dengan 2 cara, yaitu hafalan dan penulisan. Kodifikasi Al-Quran dalam cara hafalan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, kemudian menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kodifikasi Al-Quran dengan cara penulisan juga dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat yang bisa menulis untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas bahan-bahan seperti kulit, tulang, batu, daun, dan lain-lain. Kodifikasi Al-Quran dengan cara penulisan dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Pada masa Abu Bakar terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan Abu Bakar sehingga ia memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang ada dan menyusunnya dalam satu mushaf. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di antara para sahabat yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini mengkhawatirkan Utsman sehingga ia memerintahkan Zaid bin Tsabit dan 3 orang sahabat lainnya untuk menyaring mushaf Abu Bakar dan mengirimnya ke berbagai daerah. Mushaf Utsman ini kemudian menjadi rujukan utama umat Islam dalam membaca Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbabul an-nuzul dan beri contohnya? Secara etimologis, ungkapan asbabul an-nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Tali, tambang, tiap tali yang diturunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul berarti menempati suatu tempat. Dalam konteks agama, ungkapan asbabun nuzul bermakna sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Adapun terminologis para ulama memiliki perbedaan dalam memaknainya. Subhi Sholih mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa, sebab respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asbabul nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Contoh asbabun nuzul. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang musyrik
Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Contoh tersebut masuk dalam ta'addub al-asbab wa al-nazil wahid, adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contohnya? Secara etimologis, al-munasab berasal dari masdar an-nasabu bermakna al-qorob, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh sebab itu, al-munasabah adalah sesuatu yang masuk akal jika dikemukakan kepada akal pikiran seseorang, maka akan mudah untuk diterima. Secara terminologis, terdapat perbedaan tentang definisi munasabah yang dikemukakan oleh para ulama. Az-Zarkasi yang mendefinisikan munasabah sebagai suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Sedangkan menurut Al-Bikai, munasabah adalah ilmu yang mencoba mengetahui ilat-ilat atau alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa munasabah merupakan ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek korelasi yang terdapat antar ayat atau beberapa surat Al-Quran. Contoh munasabah Al-Quran misalnya antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan surat Al-Baqarah menjadikan penjelas yang lebih rinci dari isi Al-Fatihah. Contoh tersebut termasuk dalam hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta hikmah ilmu ini. Makkiyah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Hikmah ilmu Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk membantu kita memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan tepat. Dengan mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa ayat Al-Quran diturunkan, kita dapat mengetahui latar belakang, makna, dan hikmah dari ayat tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih adalah dua istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran. Muhkam secara bahasa berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabbuh yang berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Secara istilah, muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya, lafadznya, serta susunan lafadznya jelas dan mudah dipahami. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas, hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Contoh ayat muhkam terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Sedangkan untuk contoh ayat mutasyabih terdapat dalam Quran surat Toha ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy.
Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.